muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika nastaghithu aslih lana sya'nana kullah wa la takil ila anfusina tarfata 'ainin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd, ikhwani fillah azakumullah wa iyyakum jami'an. Barakallahu fikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam yang kembali memudahkan saya dan antum untuk kita berkumpul di salah satu tempat terbaik yang ada di muka bumi, yaitu Masjid Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menuntut ilmu syar'i yang menjadi kewajiban atas kita semua. Dan berkali-kali kita ingatkan untuk teman-teman semua bahwa tidak akan pernah ada dalam agama kita amalan apapun yang akan menjadi baik dan benar kecuali di atas ilmu syar'i. Mustahil bagi seorang manusia melaksanakan sholat dengan baik dan benar kecuali dia di atas ilmu syar'i. Dan demikian seterusnya, ikhwani fillah azakumullah, dari perkara-perkara yang harus kita tahu, terutama kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan atas kita. Baru setelah itu prioritas lagi, setelah kewajiban kita memahami sunnah-sunnah yang ada dalam agama kita dan perkara-perkara yang lainnya tentunya. Teman-teman semua azakumullah, di pekan kemarin kita sudah belajar ya tentang atau membahas di surat Al-An'am ayat 151 sampai 153 ya. Al-An'am 151 sampai 153 ya. Sedikit kita ulangi, ikhwani fillah azakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah taala wa qauluhu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq dzalikum wasaqum bihi la'allakum tahqilun ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul ta'alu, katakan Muhammad ya pada mereka tentu yang belum beriman ya, dari kalangan orang-orang musyrik Yahudi dan Nasrani dan kita semua orang Islam juga ya. Atlu ma harrama rabbukum 'alaikum, ya saya bacakan atas kalian ya apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan atas kalian ya, yang Allah haramkan atas kalian. Yang pertama, alla tusyriku bihi syai'a. Keharaman pertama, dan ini menjadi dosa besar yang paling besar ya, syirik ini menjadi dosa besar yang paling besar karena Allah juga katakan wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Barang siapa yang berbuat syirik maka dia telah melakukan dosa yang paling besar. Sedikit teman-teman kita lewati kemarin pembahasan ini. Sebenarnya nanti kita ulang di bab yang ketiga ya, tentang al-khawfu minasyirk, takut pada syirik. Apa saya jadikan penguat saja bahwa perlu teman-teman ketahui, syirik ini selain memang menghapuskan amalan, mengekalkan manusia dalam neraka, mengharamkan masuk surga, seluruh amalannya dihapuskan, dan sekian banyak bahaya lainnya dari syirik yang tidak kita dapatkan pada dosa yang lain tentunya ya. Syirik juga merusak defaultnya manusia. Syirik juga merusak apa ya kalau kita bilang
Kalau antum mainan komputer tuh ada settingan awal yang dibikin pabrik tuh standarnya begitu. Ya, standarnya manusia itu ngelihat bangkai itu jijik bau. Standarnya gitu. Ya, maka akan aneh ketika ada orang yang tidak di kondisi itu tuh. Ya, saya sih biasa aja. Saya makan di sini bangkai belatung itu saya biasa. Ini nggak normal justru. Bukan satu hal yang hebat. Karena defaultnya dia harusnya jijik. Dengan bau, dengan lihat itu harusnya jijik. Saya mau bilang ke antum, syirik ini selain memang merusak agama, ya, rugi dunia dan akhirat, dia juga merusak fitrahnya manusia. Manusia itu tidak lagi bisa membedakan mana benar, mana baik, mana kotor, mana bersih, mana jijik, mana bau, itu tidak bisa lagi. Saya akan buktikan ikhwani fillah azakumullah wa iyyakum jami'an, orang-orang yang telah berbuat syirik selain rusak agamanya, akal sehatnya pun rusak, fitrah itu tadi harusnya nggak begini loh manusia itu. Ya, anak kecil kalau mainan kotorannya sendiri wajar, fitrahnya belum sempurna. Dia nggak ngerti ini kotor, ini jijik, ini bau, nggak ngerti. Ya, kalau ada orang gede begitu, fitrahnya rusak. Ya, makanya antum perhatikan, ada anak-anak yang memang ya ini bukan dibiarkan ya, bukan oh ini anak-anak dah. Tapi ada misalnya anak-anak mainan pipisnya sendiri, antum jangan biarkan. Nah ini harusnya nggak begitu. Ya, antum larang terus karena khawatir nanti fitrahnya nggak bagus buat dia. Anggap karena najis maksudnya kemana-mana dan seterusnya. Baik, saya membuktikan ikhwani fillah azakumullah, antum tahu semua yang namanya Bapak Sumanto udah tobat ya sekarang. Ya udah tobat, tahu kan? Kanibal dari Indonesia, ya Bapak Sumanto. Apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan saat itu? Hah? Makan apa, Bu? Rendang. Kan? Apa yang dia makan? Hah? Bangkai manusia tanda kutip. Ya, antum kebayang enggak? Kebayang enggak ada orang yang ya maksudnya normalnya kita, antum kalau mungkin sering ngurusin jenazah, antum akan tahu orang manusia itu meninggal taruhlah pagi ini subuh, pada subuh, sore itu udah aroma ruangan yang disimpan itu udah berbeda. Ya nanti kalau nggak antum segera mandikan, antum nggak kasih minyak wangi, antum nggak tutup lubang-lubang itu, ya semut-semut tuh datang. Makanya suka di keranda itu di bawahnya dikasih air tuh, semut dia ngedeteksi ini bau. Ya yang mungkin hidung kita belum sampai itulah. Artinya sudah beda aroma. Apalagi sudah ditanam maksud saya. Sudah ditanam, sudah ngelengkap, sudah saya pastikan bau, ya bau. Ya, manusia itu gampang banget baunya tuh gampang. Ya ini menunjukkan juga bahwa ikhwani fillah azakumullah, tidak ada yang perlu kita sombongkan karena beberapa menit setelah antum meninggal sudah aroma kita tuh udah nggak bagus semuanya. Dari lubang-lubang tuh keluar kotoran. Tapi kita kembali ke masalah Sumanto ini. Kita membuktikan ya bahwa syirik itu bukan hanya merusak agama, tapi fitrahnya, defaultnya manusia pun rusak. Settingan awalnya itu rusak. Ya, gimana akal sehat kita bisa nerima? Ada orang gali kubur, ya, lalu dia ngambil jenazahnya, diambilin daging-dagingnya, dia bawa ke rumah, dimasak, dimakan. Dan itu tidak sekali. Pertanyaannya, kenapa dia melakukan itu dan apa dia tidak jijik? Kenapa dia melakukan itu? Kan jelas dia mau sakti, ya. Ini dia mau jadi dukun. Dukun itu kan tidak bisa kecuali dengan bantuan syaitan, ya, dari kalangan jin dan mensyaratkan banyak syarat-syaratnya, berbuat syirik, berbuat tadi, ya, nulis ayat dengan darah haid, ya, pokoknya hal-hal yang memang melanggar agama itu syaratnya. Ya, nggak mau. Kalau antumnya taat yang dibantu, yang bantu nanti Allah. Nah, akhirnya dia turuti. Pertanyaannya apa? Dia tidak enak ketika mengkonsumsinya. Ini kan daging, ya maksudnya kita ayam tiren aja kalau tahu kan nyel-nyelen ya. Gimana coba daging manusia diambilin, disetin, dia masak, sebagainya kan disimpan ya di kulkas. Buat nanti habis ngambil lagi. Kok begitu, gitu kan? Kenapa dia nggak merasakan nyel-nyelen, dia nggak merasakan jijik, nggak merasakan, fitrahnya rusak. Antum jangan pikirkan seperti antum, kita dengerin saya ngiritin aja nyel-nyelen. Ya, gimana ada orang, ya, Kiai Slamet itu kan yang di Solo itu,
diambil air kencingnya, diambil kotorannya. Barangkali antum, saya dikira fitnah, antum lihat YouTube-nya, itu dijadikan tabaruk mereka. Pertanyaannya, kok ada manusia begitu? Sudah rusak. Antum tidak bisa pikirkan. Karena antum fitrahnya bersih, orang-orang melakukan perbuatan syirik ini rusak fitrahnya. Tidak bisa antum pikirkan. Apa nggak sengar ya bau pipisnya? Nggak bisa antum bilang begitu. Ya, yang buktinya mereka minum kok, buktinya mereka konsumsi, ya, buktinya dimakan, ya berarti kan mereka memang melaksanakan itu. Dan ini perhatian untuk kita semua, ikhwani fillah azakumullah, syirik ini merusak. Bukan hanya merusak agama, bukan hanya merusak dunia akhiratnya, fitrahnya manusia pun rusak. Dan semuanya seperti itu. Ya, bagaimana ada orang tega, ya, buang air besar, buang air kecil, dudukan injekan WC-nya Al-Quran. Kan nggak bisa. Kok orang setega itu? Kok orang seberani itu? Nggak bisa antum pikirkan. Kenapa? Ya dia sudah berbuat syirik. Dosa yang paling besar saya sudah tabrak. Maka yang di bawah-bawahnya itu kayak ngebunuh, ya makan-makan ini itu, menggunakan hal-hal yang najis. Itu sudah dianggap lalat yang lewat di hidung dia begini aja udah. Ya. Kenapa? Dosa yang paling besar, maka antum hati-hati. Syirik ini hati-hati. Ya. Ketika antum menerjang yang paling tinggi, maka dosa-dosa yang di bawahnya itu sudah. Maka ini urutan semua ini. Orang kalau udah berbuat syirik, dosa-dosa yang di bawahnya itu udah biasa bagi dia lakukan. Maka ini ikhwani fillah azakumullah kemarin yang kita lewat, ya. Ini keharaman pertama. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah. Lawannya yaitu uququl walidaini, itu berdurhaka kepada kedua orang tua. Wala taqtulu auladakum min imlaq, jangan membunuh anak-anak karena takut miskin. Mereka sudah bawa rizkinya masing-masing, ya mereka nggak akan makan rizki kita. Ya berapa kali ya menjumpai datang ke rumah saya, yang sayanya nggak bisa menikmati itu hanya untuk anak saya. Misal bibinya datang bawa pampers, bawa susu bayi, bahkan saya nggak bisa makan. Kalau bawanya martabak saya bisa ikut makan, gitu. Kalau bawanya pampers sama susu 1 sampai 2 tahun, saya nggak bisa makan. Itu menunjukkan satu rizki itu mendatangi mereka. Doa nggak mereka? Enggak, mereka nggak doa. Ya, tapi rizki itu nyamper, ya, dan spesifik hanya untuk dia. Nggak mungkin bapaknya pampers, ya, nggak mungkin. Itu menunjukkan ikhwani fillah azakumullah, kata Allah, wala taqtulu auladakum min imlaq, jangan membunuh anak kalian, nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami yang memberikan mereka rizki, juga kami yang memberikan mereka kalian rizki. Jadi jangan takut, ya, semua rizkinya masing-masing. Maka orang dulu tuh hebat, punya prinsip yang mungkin nggak berdasarkan agama. Banyak anak banyak rizki, ya memang seperti itu keadaannya ikhwani fillah azakumullah. Tapi kita juga perlu ingat bahwa rizki itu nggak terkait dengan urusan uang saja, bukan urusan dengan begitu saja, banyak perkara. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, dan jangan kalian mendekati fawahish, kejelekan-kejelekan, ya, yang nampak ataupun yang tersembunyi. Tentu ada konsekuensi yang sudah kita jelaskan kemarin, ya. Ketika kemaksiatan ditampakkan, diceritakan, maka kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afin ilal mujahid, seluruh umatku masih mungkin Allah maafkan kecuali orang terang-terangan laksanakan maksiatnya, menceritakan, ya, ataupun yang baton. Mari sudah kita jelaskan hadisnya. Nabi SAW mengatakan, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bihasanati mithlu jibali tihamati bidhan. Saya tahu akan ada umatku nanti datang di hari kiamat dengan pahala yang sangat besar, sangat banyak, ya. Tapi Allah menjadikan pahalanya seperti debu yang berterbangan. Gara-garanya dia apa? Kalau sendirian dia berani maksiat. Kalau nggak ada orang, nggak ada yang lihat, nggak ada yang ngawasi, dia berani maksiat. Ya, nggak cuma sendirian. Kemarin 5 orang kita contohkan, mereka bersekutu dalam maksiat, sama masuk hadis ini. Dan ini hati-hati ikhwani fillah azakumullah, ya. Apalagi kalau sampai ada istihlal di dalamnya. Lalu wala taqtulu nafsal lati harramallahu illa bil haqq, ya, dan jangan membunuh jiwa kecuali yang dibolehkan oleh syariat kita. Kemarin ada murtad, ada rojam, ada had, ya, hudud, ada qisas dan semisalnya, ya. Murtad juga masuk. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun. Yang demikian itu yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan atas kalian agar kalian berpikir, ya, berpikir menggunakan akal, karena yang membedakan kita dengan hewan adalah akal, ya.
Wala taqrabu yang baru ya. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyudda. Perhatikan ini, ikhwan fillah azakumullah ya. Allah katakan keharaman yang keberapa berarti ini? 1 2 3 4 5 yang keenam ya berarti ya. Ya. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha asyuddah. Kata Allah, jangan engkau dekati ya jangan dengan niat yang buruk tentunya ya. Malal yatim, hartanya anak yatim ya, illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang ahsan, lebih baik ya. Ya, memang antum niat ini anak belum bisa ngelola ya, antum kembangkan, antum jaga semisalnya hatta yablughu asyudda, sampai mereka besar. Sedikit kita ikhwani fillah azakumullah, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira untuk kita semua ya, tentang kondisi hamba-hamba Allah yang memang tidak seberuntung sebagaimana anak-anak antum ya. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang-orang yang mengkafil, menanggung anak-anak yatim, Nabi mengatakan di dalam surga kahataini hada, sambil menunjuk ini. Artinya kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kafil yatim, orang-orang yang ngurusi kebutuhan anak yatim, seperti ini dalam surga. Tidak jauh ya. Posisinya akan ada satu, nggak mungkin kan ini satunya di kantor, satunya di sini. Tetap mereka akan satu, saking dekatnya posisi mereka ya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhwani billah azakumullah ya, perhatikan kebutuhan mereka. Banyak orang-orang yang stressingnya mungkin ya afan ke ibunya aja ya, bagus, jangan ke ibunya aja, ke anaknya pun diperhatikan ya. Bahkan kalau Pamus dapat ibunya, dapat juga anak yatim Pamus. Pamus belum mudeng beliau. Ya, jadi kalau Pamus mau dapat anak yatim, mau dapat keutamaan mengurusi anak yatim, pahala dan ngumpul anak yatim sekalian dengan ibunya. Siap ya? Allah. Wa auful kaila wal mizan, kata Allah. Dan keharaman ketujuh tadi masalah anak yatim insyaallah sah ya. Atau ada di sini yang jadi kafil anak yatim, aksan, antum teruskan, itu keberkahan buat antum ya, yang semisalnya. Wa auful kaila wal mizan, dan penuhilah kail, apa kail ya, kail dan mizan ya, timbangan dan takaran dipenuhi ya, bil qist, ya ini dengan adil, bi iqamatil adil. Maksudnya ketika antum nimbang sesuatu ya, pastikan timbangannya sudah di posisi yang benar, jangan ada kecurangan yang semisalnya. Antum jualan misalkan beras yang 10.000 ya, jangan dicampur dengan beras yang 13.000 dioplos dan semisalnya. Dalam satu karung antum jual gabah, ternyata di tengahnya apa namanya, grade yang lebih rendah daripada yang di atas dan di bawah, yang semisalnya. Kata Allah, penuhi dan sempurnakan. Ketika memang sudah antum benar-benar ya, seperti tempat ini kan berarti ada UC ya, dia memastikan semuanya sesuai dengan yang dipesan. Karena bagaimanapun ikhwani fillah azakum al muslimuna ala syurutihim, manusia itu sesuai dengan syaratnya masing-masing. Pembeli minta demikian, pakunya sekian, ikatannya sekian, kuatnya sekian, dan seterusnya ya, panjangnya sekian. Memastikan sudah lolos QC dan semisalnya. Hati-hati nih ya, ini rawan-rawan orang-orang begini ya. Antum pastikan yang masuk ke perut anak istri antum, yang masuk ke perut antum adalah sesuatu yang halal ya. Jangan sampai masuknya nanti sate, keluarnya kambing. Paham maksud saya? Paham ya? Antum masukinnya 50.000, 100.000, antum harus mengeluarkannya jutaan. Jangan ya, karena nggak akan ada kezoliman yang dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksud saya? Paham? Antum ngambilnya 50.000, 25.000, mengeluarkannya seharga kambing. Paham tak, Bang? Ya, paham ya?
Jangan, sudah. Yang baik-baik aja biar jadi daging, biar ibadah antum juga semangat ya. Nah, salah satu indikator ya masuknya barang haram ke tubuh kita itu nggak semangat orang ibadah itu ya. Itu salah satu indikator dia memasukkan sesuatu yang nggak baik. Ya, berbenturan yang baik dan yang buruk. Baik, ketika sudah semua ternyata QC juga sudah oke, semua sudah standar. Qadarullah ma syaa nukallifu nafsan illa wus'aha kata Allah. Ternyata ya namanya manusia ada sisi di mana dia lengah. Ternyata dari sekian itu ada yang gak bagus, lolos ternyata tanpa sengaja. Ini ayatnya. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Itu sudah di luar kehendaknya. Sudah benar-benar sudah dicek, sudah sedemikian sesuai dengan apa yang diinginkan dan semisalnya ternyata masih ada yang ini secara syariat tidak bisa disalahkan. Kenapa? Karena Allah katakan la nukallifu nafsan illa wus'aha. Sebelumnya Allah katakan ya, penuhi timbangan itu, sempurnakan timbangan itu dengan benar, dengan adil. Kalaupun ternyata di luar kekuasaan kita ada yang kurang, maka Allah tidak menganggapnya sebuah dosa. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Ya. Misal Pak Haji di sini batik, misal. Batik udah sempurna tuh Pak Haji, tulis semua. Ternyata ada yang enggak kegaris di bagian ketek, enggak kelihatan. Ya, sudah la nukallifu nafsan illa wus'aha. Udah, bukan lagi urusan manusia. Ya, maka yang seperti ini sesuatu yang dimaafkan. Kemudian narik celana pipis ya. Udah niat nggak sampai kena najis, tapi ternyata qadarullah tanpa pengetahuan kita ada yang nyiprat ke badan kita. Itu termasuk yang dimaafkan. Saya biar antum nggak was-was. Ya, tapi ada yang nyiprat nggak ya? Nanti lain kali sih dicopot semua aja sepadan badannya. Diguyurnya dari badan, dari atas. Ini kena was-was ya. Sudah, Allah katakan la nukallifu nafsan illa wus'aha. Ya tidak ada ya beban yang lebih dari kemampuan dia. Sudah kemampuan di situ dia kerahkan semuanya dan kurang lebih seperti itu. Jadi Allah katakan jangan mengurangi timbangan. Ini berarti yang ke-7 ya. 7. Yang ke-8 wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Ya. Dan jika kalian mengucapkan maka hendaklah adillah. Salah-salah katakan benar. Nah, ini perhatikan ikhwani fillah azakumullah. Inilah juga pentingnya kita agar jangan berhutang budi sama manusia, terutama kami para dai. Nanti jadi bisu, ya paham? Ya, jika ada kesalahan di orang-orang yang memang berbuat baik kepada dia, nanti gagal. Ya, makanya ikhwani fillah azakumullah, antum perhatikan, ya ayat-ayat dalil-dalil untuk menghormati orang tua itu ada, ya menghormati sama ada. Tapi secara spesifik untuk menghormati orang-orang kaya antum cari ya, nanti kalau ketemu kasih ke saya. Secara spesifik antum menghormati ahli ilmu jelas ada, menghormati orang tua ada, orang yang lebih tua maksudnya ada. Tapi untuk antum secara spesifik menghormati orang-orang kaya tidak ada. Yang antum harus hormati adalah orang yang bertakwa. Paham? Nanti dari sini tuh keluar nih. Kalau memang antum mengatakan salah, benar dan benar. Allah katakan di sini wa idza qultum fa'dilu. Jika engkau mengatakan suatu maka ya adillah. Jangan karena ini teman dekat, Pak Mus kenal lama, punya kesalahan, ya tetap kita harus tegur. Ya, kita harus tegur. Ataupun ada kerabat dekat. Di sini makanya Allah katakan walau kana dza qurba. Meskipun itu orang-orang terdekatmu, kalau salah kita katakan salah, yang benar kita katakan benar ya, dan kita pun harus siap tegur karena ya tadi konsekuensi dari kita negur juga kapan hari kita akan ditegur. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala, jika kalian mengatakan suatu maka kata Allah adillah ya, dan jangan bincang. Makanya Allah Subhanahu bahkan terhadap orang kafir. Dalam Al-Qur'an Allah katakan ya tentang orang-orang yang menzalimi orang kafir ini juga diharamkan ya. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan karena kebencianmu terhadap seorang membuat kamu tidak berlaku adil. Adillah kata Allah. Misal ya ada perseteruan, misal naudzubillah
Pamus dengan Mas Gani, ya. Ternyata saya itu lebih dekat ke siapa? Nggak ada yang dapat masalah dua-duanya tuh. Ya, yang satu suka maksa-maksa saya ke sini kalau badal. Ya Mas, gitu dah. Baik, misal saya membela Mas Gani karena misalkan A, I, U, E, O, maka dalam ini ikhwani fillah azakumullah, ini suatu yang diharamkan dalam agama kita. Ya Allah, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Adillah, karena adil itu lebih dekat daripada ketakwaan. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala agar mengatakan yang hak itu hak. Yang terkadang ya sebagaimana sudah kita mungkin tahu, qulil haq walau kana murron. Katakan kebenaran meskipun pahit. Ya kadang kan gitu. Ya karena memang kadang beberapa obat itu pahit. Ya beberapa obat itu pahit. Tapi itu insya Allah menyembuhkan. Beberapanya kondisinya begitu. Tapi kita juga harus lihat-lihat. Kalau orangnya baperan ya, antum juga perlu hati-hati untuk mengatakan seperti itu. Cari momen-momen yang pas. Intinya jangan sampai nanti kebenaran yang antum bawa itu tertolak karena cara antum. Paham? Ya, antum nasehatin istri lagi berhasil lagi langka. Tokene muni, ndase lagi puyeng. Wahai istriku, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi bersabda. Boro-boro manjing kuping. Ya. Antum enggak pas, antum enggak pas. Ya, nantinya ujungnya kebenaran itu tertolak. Ya. Antum ajak makan, antum nasihati. Dan ini sering kita praktekkan orang-orang, ya. Kemarin beberapa hari yang lalu ada orang, saya mau cerai dengan suami, saya mau cerai dengan istri. Malam kita ajak makan, pulangnya gandengan lagi. Saya WA. Ya, pulangnya gandengan lagi dia. Terus tak WA gimana? Iya Ustaz, suami saya itu baik, istri saya itu baik. Gitu. Ya. Jangan dinasehati Allah Subhanahu wa taala membenci perceraian. Allah Subhanahu wa Nabi sallallahu kamu lagi mengkel dibegitukan. Dipenuhi dulu perutnya, otaknya diademin dulu, baru antum masuk nasihat. Contoh aja, ya. Sama ke anak pun antum sama, ke keluarga pun sama, ke teman sama, ya. Ke atasan apalagi, secara psikologi di atasan antum nggak bisa. Pak tahu nggak begini, antum nggak bisa begitu, ya. Jari antum tidak berlaku, ya. Maka antum pakai akhlak, pakai contoh yang baik. Dia A, antumnya ini yang benar B. Sudah, cara yang baik. Karena nggak mungkin. Dari psikologi antum anak buahnya nggak bisa nasihat yang lebih tinggi susah. Ya, antum pakai cara ya dengan hal antum praktekkan yang baik seperti apa, katakan baik ucapan dan perbuatan yang baik seperti apa. Nanti dengan begitunya orang akan tahu. Ya, wa bi'ahdillahi aufu, dan terhadap janji-janjimu maka penuhi. Ini wasiat Allah. Ya, janji-janjimu terpenuhi. Apa saja? Ya, antum punya janji, kalau memang nggak bisa ya bilang, ya jangan, nggak ada kalam wala salam, ya nggak ada kabar. Semisalnya, dalikum wasaukum bihi la'allakum tadakkarun. Yang demikian yang diwasiatkan Rabb kalian ya kepada kalian agar kalian tadakkarun. Apa tadakkarun? Hah? Apa tadakkarun? Hah? Agar antum ingat, agar antum takut, agar antum bisa lebih baik daripada itu. Nanti endingnya tattaqun. Sampai pada titiknya antum menjadi orang yang bertakwa. Lalu Allah katakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Ini ayat yang besar, teman-teman. Wa anna hadza sirati. Ya, dan sungguhnya ini jalanku. Sirati aidinil Islam la iwajalahu, ya, yang tidak ada kebengkokan, tidak ada penyimpangan di dalamnya. Nabi disuruh mengatakan ini adalah jalanku mustaqiman, jalan yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalanku ini. Wala tattabi'us subul, dan jangan kalian mengikuti as-subul. Subul ini punya dua makna, teman-teman. Subul ini punya dua makna. Tulis. Subul makna pertama adalah bid'ah, ya, atau syubhat. Makna kedua adalah syahwat. Dan antum ingat, manusia siapapun dia, ya,
kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para nabi dan rasul, karena mereka bicara dan tindakannya berdasarkan wahyu. Di bawah mereka, ya, maka sangat memungkinkan untuk terkena dua hal ini, termasuk para dai, ya. Kalau dia nggak kena subhat, pasti dia kena syahwat. Pertanyaannya, siapa yang kena syahwat dan siapa yang kena subhat? Cirinya gimana? Para dai kenanya subhat atau syahwat? Subhat tuh kerancuan dalam agama, kerancuan pemikiran, menafsirkan Al-Quran dengan sembarangan, menafsirkan hadis, memaknai ini dan itu di agama secara serampangan, ini subhat, ya. Namun kalau syahwat, ya syahwat, ya. Orang yang tidak berilmu sangat mungkin dia kena yang namanya subhat, karena dia tidak ada ilmu, nggak ada kanter, ya. Orang-orang yang ada ilmunya, tanda kutip, misal dai, ustadz yang semisalnya, dia kenanya syahwat. Subhat tidak mempan karena dia punya counter dalil di otaknya, ya. Dia mau mengkafirkan orang, nggak ada dalil di sini, enggak, itu bukan begini. Dia mau melakukan ini itu dari hal-hal yang modifikasi agama, karena dia ada ilmu, dia punya counter di otaknya, di dadanya punya counter. Memungkinkan untuk orang-orang yang ada ilmunya, dia hanya akan kena syahwat. Syahwat bisa syahwat dunia, syahwat kedudukan, ya, syahwat jabatan, syahwat wanita, ya. Terus saya kenapa kira-kira? Rahasia saya, ya. Kira-kira apa Pak Mus? Sahabatnya Pak Mus nih. Ya insya Allah subhat nggak kenal lah, Pak Mus nggak, insya Allah, biidnillah, ya. Ada kerancuan ini, Pak Mus bisa mendeteksi, oh ini salah Ustaz. Ya, ada kerancuan ini salah. Mungkin kena syahwat wanita, mungkin kena syahwat yang lain-lainnya. Manusia selalu di situ. Maka dari sini kenali potensi antum dan lemahnya di mana. Jangan di bidang itu. Paham ya? Jangan bersinggungan dengan itu. Kalau antum memang punya setrum yang gede, paham setrum gede? Ya, syahwat yang besar, jangan pernah bersinggungan dengan perempuan, bahaya. Sudah banyak yang tumbangnya. Sekelasnya Nabi Yusuf aja goyang, itu jangan macam-macam, ya. Pernah aku udah punya istri Ustaz, ya, punya istri, punya ini, ya. Buka konsultasi ceritanya Pak Mus, ya, bisa buka konsultasi. Nah, ini terjadi, ikhwani fillah azakumullah, ya, dan bila terjadi, ya. Sudah lemahnya di situ, dia main-main di situ, ya. Udah punya istri ini. Masalahnya konsultasi tidak normal, jam 9 sampai jam 11 malam, 9 malam sampai jam 11 malam. Wah, di situ ada, awalnya mungkin hanya agama. Saya pernah bilang ke antum, ini pelajaran agak lebarkan kita. Setan itu nggak akan pernah menjerumuskan antum langsung jangan sholat, tuh nggak ada. Antum perhatikan, nggak akan ada setan sana zina, nggak ada. Selalu step by step. Antum mau digiring supaya tidak sholat, nggak akan ada. Udah jangan sholat, nggak bakal mempan. Antum tahu sholat wajib, yang lain juga sholat, antum tidak sholat. Yang antum akan digeret adalah oleh setan adalah waktunya dulu. Tenang aja, duhur kan waktunya dari jam 12 sampai jam 3, makanya masih ada waktu 1, 2, 3 jam. Layang-layang dikit, tiduran dulu, santai-santai dulu. Nah, waktunya masih panjang. Udah jam 2 tuh, masih ada setengah jam. Ternyata 10 menit lagi. Akhirnya antum sholat dalam kondisi buru sahun. Kena antum ayat fawailul lil musallin. Masuk neraka juga ujungnya. Paham? Jadi yang digeret itu bukan itu. Sama orang zina pun sama. Ya. Makanya pun ibu kalau yang WA-nya malam, saya tidak ladini. Nanti saya jawabnya, terutama yang nggak urgent ya. Ada berapa WA juga dari teman-teman. Afan belum sempat saya balas. Ya. Jadi ada soal-soal, karena kita itu ada kaidah la yajuzu tarkul bayan an waqtil hajat. Kita nggak boleh mengakhirkan penjelasan ketika memang sedang dibutuhkan. Ya. Kalau pertanyaan Ustadz, bagaimana? Ini kondisinya memang bahaya. Ya, kondisinya harus jawab segera, kita jawab segera. Memang bisa dipending, kita bisa dipending. Karena kan nggak selalu dengan HP. Saya mohon maaf. Banyak juga yang belum saya balas, ya, ada beberapa tuh. Artinya begini teman-teman, azakumullah. Sama, termasuk zina juga nggak akan. Saya udah zina tuh, ya. Dah.
Masuk dulu ke WA Pamus. Pamus kan sering ngaji. Kalau masalah begini gimana? Dijawab sama Pamus. Awalnya normal, 2, 3 kali, 5 kali normal Pamus. Ya, mulai WA-nya malam. Pamus, saya mau konsultasinya langsung nelpon bisa enggak? Ya udah nggak apa-apa. Ya, ingat ya Pamus. Jangan suaranya jangan dihalus-halusin, biasa aja. Tegas Pamus kan. Qadarullah sinyalnya gerak-gerak. Pamus nggak jelas, ketemuan aja yuk. Tapi di tempat yang rame. Tempat yang rame dulu Pamus. Ya, udah jangan tempat sepi, tempat yang rame. Anak nggak arang ini terjadi loh. Ya, ini anak nggak arang, ini terjadi. Modelnya begitu awalnya. Ya, ada ustadz ngajarin tahsin, dibalik hijab, waro al hijab awalnya. Nggak kelihatan makhrajnya. Bagi beliau yang ngajar tahsin diketawain. Kita tuh cukup denger, tadi beliau nyalakan. Ya, ketika huruf kaf hamesnya terlalu besar, salah, betul salah. Ya, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salah. Nah, sifat hames tidak sampai seperti itu. Ya, kalau belajar ke beliau dalam masalah ini. Diketawain bagi orang paham. Oh, udah dibuka hijabnya supaya saya tahu gerakan itmamul harokahnya, sempurnanya harokahnya, ya sifat-sifatnya. Lihat geraknya perempuan, cangkemnya kurang dekat sampai terakhirnya. Setelah itu ya terjadi apa yang memang setan inginkan. Ya, dan nggak 1-2 orang. Ikhwani fillah azakumullah, begitu caranya. Ketemu tempat ramai dulu dengan Pamus. Maksud saya menjelaskan ini, antum jangan ketipu, ya. Kalau antum mainnya di situ, lemahnya di situ, jangan main di situ. Antum kena, ya. Bisik Pamus, tempatnya terlalu ramai, cari yang rada sepi yuk. Contoh nih, Pamus contoh, naudzubillah min dzalik, ya. Insyaallah. Contohnya nah yang nggak mungkin lah. Beliau insyaallah. Cari yang tempat sepi. Pamus ya. Habis itu bubar. Naudzubillah min dzalik, ya. Jadi ikhwani fillah azakumullah, step by stepnya setan seperti itu. Maka Allah katakan wala tattabi'us subul, jangan kalian ikuti as-subul, baik syahwat ataupun subhat. Ya, kalau teman-teman pengajian insyaallah subhat enggak, selama dia masih ada di majelis ilmu, dekat dengan sumber ilmunya, dia seenggaknya kalau ada subhat dia nanya. Kok bilang begini. Dia akan ada counter. Nah, berarti kemudian yang kedua, antum hati-hati. Nah, yang namanya syahwat, baik syahwat kedudukan, syahwat jabatan, syahwat wanita, syahwat harta, atau yang syahwat-syahwat dunia yang lainnya. Hati-hati. Fatafarraqu bikum an sabili, yang subul itu bisa memecahkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikian yang diwasiatkan Allah Subhanahu wa taala agar kalian jadi orang yang bertakwa. Inilah 10 keharaman teman-teman semua azakumullah yang ada dalam ayat ini, ya. Ada 10 keharaman yang harus kita perhatikan. Baik. Kita selesaikan dulu ini. Kita ambil 5 menitan lagi insyaallah. Lalu kita masuk ke soal jawab. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, man arada ayanzura ila wasiyati Muhammad sallallahu alaihi wasallam 'alaiha, ya, qatamu falyaqra qaulahu ta'ala, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum ila qaulihi wa anna hadha siratal mustaqim. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, barang siapa ingin melihat wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya sama dengan wasiat Allah, yakni lihatlah di surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Ya, ini sama wasiatnya Nabi dengan wasiatnya Allah, sama kurang lebih gitu. Karena ada orang-orang yang memang ingin memisahkan. Kemarin Kemis. Ya. Ada orang bukan Kemis, tadi malam juga bahkan. Ya. Ada orang-orang yang ingin memisahkan antara Al-Qur'an dan hadis Rasulullah, itu enggak perlu pakai hadis, enggak bisa. Ya, udah cukup pakai Al-Quran. Karena lagi jadwalkan ketemuan, nggak usah debat macam-macam. Saya mau minta dia baca Quran dengan baik dan benar, sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Kalau benar, saya akan meningkat dari situ. Oh, ya ini. Nanti saya tanya, kamu sholatnya gimana? Ya, kan di Al-Quran nggak ada sholat itu dari takbir begini, rukuk begini. Adanya di mana? Hadis. Kita nggak bisa ngamalkan Islam tanpa hadis, nggak bisa. Antum tahu ukuran zakat 3 kilo dari mana? 2,9 kilo itu dari mana? Dari hadis.
Antum tahu ruku gerakannya, bacaannya kayak gitu dari mana? Dari hadis. Antum tahu bagaimana nimbang atau ngukur zakat ini dan itu atau perkara-perkara Islam lainnya, ya, kecuali dengan hadis Rasulullah SAW. Nggak bisa kita tanpa hadis Rasulullah SAW. Jadi memang nanti ada orang-orang seperti ini. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, siapa yang ingin melihat wasiatnya Nabi Muhammad, maka lihat juga wasiat Allah di surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Dalil terakhir, ikhwani fillah azakumullah, ini hadis yang besar, untuk perhatikan ini, ya. Wa an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu qala kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar faqala li ya Mu'ad atadri ma haqqullahi 'ala al-ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah. Faqultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullahi 'ala al-ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Faqultu ya Rasulullah afala ubasirun nas qala la tubasirhum fayattakiru akhrajahu fi sahihaini. Di sini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini hadis yang sangat besar, teman-teman. Perhatikan baik-baik. Dari Mu'ad bin Jabal, salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijadikan Nabi sebagai seorang dai, ya. Dan pernah saya bilang ke antum, nggak semua sahabat Nabi itu dijadikan seorang dai, ya. Setiap manusia punya potensi masing-masing untuk dia masuk surga, ya. Mas Daim bisa, nggak bisa ceramah, tapi dia bisa ngerekam, dia bisa edit suaranya agar bagus, disebar kemana-mana, maka pahalanya pun sama. Manusia itu punya potensi masing-masing. Saya pernah bilang ke antum, kalau antum hanya bisa nyalakan saklar ampli untuk kajian, lakukan. Jangan jadi manusia yang nggak punya andil dalam hal apapun. Ya, kalau antum bisa nyalakan kipas satu, ya memang ada pamus. Ya kalau memang antum bisa nyalakan, nggak masalah. Kalau antum bisa matikan supaya irit, laksanakan. Karena Nabi SAW mengatakan wala tahqirana minal ma'rufi syai'a. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Yang barangkali yang antum anggap kecil itu yang memasukkan antum ke dalam surga. Jangan sekali-kali, sudah apa saja, ya. Ada paku, nggak kena motor antum, ya ambil aja. Barangkali kena yang lain. Barangkali itu yang memasukkan antum. Jadi enak kita hidup tuh. Hitung-hitungan dalam masalah begitu tuh. Baik. Kita kembali, Mu'ad bin Jabal ini jadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai dai di kota Yaman. Ada sahabat-sahabat yang lain diutus juga, Ali bin Abi Thalib, juga sahabat Nabi yang asalnya dari Yaman di sana, ya. Dan tadi saya katakan Nabi menjadikan sahabat itu sesuai dengan potensinya masing-masing. Abu Hurairah, ya, Nabi nggak nyuruh dia sedekah, ya. Dia nggak disuruh jihad, skill dia nggak di situ, ya. Karena dia suka lapar, tanda kutip. Biasanya lapar ini erat kaitannya dengan kuatnya hafalan, ya. Maka kebalikannya, rasa kenyang, kekenyangan ini lawan dari hafalan, itu nggak bisa. Para penghafal anak-anak antum, jangan biarkan perutnya terlalu kenyang. Ujungnya nanti ngantuk, males, ya. Maka dua hal yang bertentangan, ya. Kekenyangan dengan hafal. Abu Hurairah karena memang posisi beliau, ya, karena fakir kan beliau, maka hafalannya Masya Allah. Maka beliau jadilah manusia yang paling banyak menghafal hadis Rasulullah SAW, lebih dari istrinya. Antum bayangkan, istrinya Nabi kan bersama Nabi serumah, satu kamar, tapi hafalan hadisnya melebihi istri-istri Rasulullah SAW. Kita sering an Abi Hurairah, an Abi Hurairah, an Abi Hurairah, demikian. Karena memang beliau muhaddis pertama dalam sejarah peradaban Islam, muhaddis pertama, ahli hadis pertama, pembawa hadis terbanyak adalah Abu Hurairah. Ya, padahal fakir miskin, tapi dia masuk surga dari segi itu. Khalid bin Walid, ya jangan tanya antum cari sejarah Khalid bin Walid sedekahnya berapa, ya nggak ketemu, ya nggak ketemu, ya. Jangan nanya Khalid bin Walid masalah nih dermawannya apa, hafalan hadisnya mana sih yang dari Khalid bin Walid, itu tanya, hitungan jari, ya. Karena memang Nabi SAW memplotkan dia bukan di spek itu, dia jagoannya di medan perang. Maka Nabi utus panglima ratusan peperangan, dia tidak pernah kalah, ya. Ratusan peperangan dipimpin beliau, belum pernah sekalipun kalah, ya. Masuk surganya dari situ. Antum pun sama, punya potensi masing-masing. Saya tidak punya harta, gimana caranya saya bisa dapat pahala juga dari orang yang punya harta, ya. Saya tidak punya perkara ini, saya nggak bisa jadi ustadz, ibu juga sama, ya. Tulis, sampaikan, misal di WA-nya
faedah kajian hari Senin tanggal 26 ya di Pabrik Handmade. Satu, bahwa jangan menyekutukan Allah. Yang kedua, jangan durhaka kedua orang tua. Yang ketiga, jangan takut miskin. Yang keempat, jangan membunuh jiwa, jangan berzina, dan seterusnya. Dibaca orang berdasarkan surat ini jadi ilmu, jadi pahala juga buat antum. Ya, itu caranya orang ikhwani fillah azakullah memanfaatkan apa yang dia kan nggak bisa seperti Afan, seperti saya harus duduk di depan, misalkan harus menjelaskan demikian, nggak semua orang. Antum punya potensi masing-masing yang memang bisa antum dapat kebaikan di dalamnya. Baik, termasuk Mu'ad bin Jabal, ya memang dia ada kemampuan untuk dakwah. Nabi SAW mengutusnya ke Yaman. Ya. Kata Mu'ad, saya dibonceng Nabi di atas ekor keledai, himar. Ya, dalam riwayat lain, keledainya ini dikasih nama oleh Nabi, namanya siapa? Tufair. Ya, dikasih namanya. Kalau untanya dikasih nama Al-Qaswah. Ini juga menunjukkan bahwa bolehnya antum memberikan nama terhadap hewan-hewan antum. Ya, kucing misalnya dikasih nama siapa boleh. Nah, Nabi juga memberi nama hewan-hewannya. Faqala li, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, tahukah engkau hak Allah yang harus dipenuhi hamba? Hak Allah yang harus dipenuhi hamba. Dan hak hamba yang akan dipenuhi oleh Allah. Maka Mu'ad menjawab, Allahu wa rasuluhu alam. Ini adab. Ya, dan adab ini sesuatu ana ingatkan ke antum. Ya, seberapapun ilmu antum itu nggak akan pernah terlihat oleh orang. Kecuali memang antum berkata dan berbuat. Ya, baru kelihatan, oh ternyata hafal hadisnya banyak. Oh ternyata hafal Al-Qur'annya banyak. Jika antum diam, itu yang dilihat orang, gerak-gerik antum itu adalah akhlaknya. Kalau antum segimanapun gunungnya ilmu antum tanpa akhlak, orang akan menilai antum buruk, dan berapa banyak perkara ini tertolak. Ya, dalil tertolak akibat sikap dia yang buruk. Maka saya ingin menasihati, ini penting. Ya, beliau mengatakan bahwa ketika antum dibenci oleh manusia, oleh orang lain karena kebenaran yang antum bawa, itu nggak masalah. Antum pengen mengamalkan sunnah, pengen hijrah dari yang buruk ke yang baik, antum akhirnya dijauhi teman lama, jauh ini, tidak masalah, karena seluruh Nabi dan Rasul termasuk Nabi Muhammad, dia dibenci orang karena kebenaran yang dia bawa. Dari muda sampai 40 tahun julukannya apa? Al-Amin. Bayangkan. Ya. Ketika sudah jadi Nabi bawa kebenaran, julukannya Kadzdzab, pendusta, Dajjal, ya, sahir, tukang sihir, tukang sair, orang gila, julukannya 180 derajat. Ya, kebalik. Kenapa? Tidak masalah juga yang seperti ini. Karena fitrahnya seperti itu. Ketika antum membawa kebenaran akan ada yang enggak suka. Ya. Dan ini tidak masalah kata beliau. Yang jadi masalah adalah Bapak Ibu-ibu, ketika orang benci antum karena akhlaknya antum. Jadi masalah. Yang salah itu antum berarti. Ya. Ketika antum mau mengamalkan kebaikan, ini kebaikan. Kalau antum ada yang enggak suka, enggak masalah. Antum enggak peduli. Ya, dalam artian ya sudah, memang seperti itu konsekuensinya. Ketika mau benar konsekuensi. Tapi orang nggak suka karena akhlaknya antum, suka ngomong kasar, suka bobat, suka janji tidak ditepati, itu kan akhlak antum berarti itu. Ya, suka merengut, ya. Kalaupun senyum juga cuma separuh, ya. Saking angel senyum, ada orang-orang gitu, ya. Diajak senyum, ini aja nih. Ada orang-orang gitu, ya. Nggak simetris senyum semisalnya, maka dalam hal ini ikhwani fillah azakumullah, perhatikan, ya. Ini tercela ketika antum dibenci karena akhlak jelek yang ada pada antum. Baik. Allah wa Rasul alam ini menunjukkan adab ya dari seorang penuntut ilmu dan adab seorang manusia ketika ditanya dan di sampingnya, di depannya, di belakangnya ada orang alim, dia mengatakan Allahu wa Rasuluhu a'lam. Cuma sekarang Nabi sudah wafat, maka antum cukup mengatakan Allahu a'lam. Enggak boleh lagi antum mengatakan Allahu wa Rasuluhu a'lam. Ya, karena Nabi sudah wafat, nggak tahu perkara-perkara ya yang akan terjadi di kemudian karena Allah Subhanahu wa taala telah mewafatkan beliau. Jadi kita hanya boleh mengatakan Allahu a'lam. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan, hak Allah yang wajib dipenuhi oleh hambanya adalah
Ya, haqqullahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusriku bihi syai'a. Hendaklah seorang hamba beribadah hanya kepada Allah dan jangan berbuat syirik sedikit pun dengan apapun dan kapanpun. Ini hak Allah, ya. Kalau manusia sudah bisa menunaikan hak Allah, maka Allah akan memenuhi hak kita, jatah kita, kewajiban, ya, yang akan kita sudah berikan ke Allah, maka Allah akan berikan hak kita. Apa itu haknya hamba? Haqqul ibadi 'alallah alla yu'adziba man la yusriku bi syai'a. Allah tidak akan mengazab sedikit pun. Ini yang menjadikan hadis ini dirahasiakan oleh Nabi. Allah janji tidak akan mengazab sedikit pun orang yang tidak berbuat syirik. Karena dalil yang jelas dari Nabi SAW, ya, fa innallaha harrama 'alan nar. Allah mengharamkan atas neraka. Perhatikan. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, ikhlas dari dalam hatinya, ya. Hadis ini ketika didengar oleh Mu'adz, dia senang banget. Sehingga beliau mengatakan, ya Rasulullah, afala ubassirunas, wahai Rasulullah, boleh nggak kabar gembira ini saya beritakan kepada manusia? Saya beritakan kepada manusia kabar gembira. Kabar gembiranya apa? Allah tidak akan mengazab sedikit pun orang yang tidak berbuat syirik. Ini kan kabar gembira. Janjinya Allah tidak akan mengazab sedikit pun orang yang tidak berbuat syirik. Wah, berarti luar biasa. Ini kan model-model gini nih, hadis-hadis gini, seperti hadis yang sudah kita bawakan. Ada dosa sepenuh bumi diampuni sepenuh bumi. Afwan, antum jangan berikan ke orang-orang yang masih ada kecenderungan hatinya terhadap maksiat. Nanti dia akan mendeteksi, dia akan mencerna bahwa yang penting jangan syirik, bahaya. Makanya Nabi di sini larang, la tubasyirhum, jangan ceritakan kepada siapapun. Nabi jelaskan alasannya, fayat takilu, nanti mereka hanya bersandar kepada tauhid. Wis, yang penting tauhid, jangan berbuat syirik. Semua dosa selain syirik tak tabrak. Kenapa? Allah pasti ngampuni. Apalagi dia hafal, ya, wahai anak Adam, kalau engkau datang sepenuh bumi dengan dosa, saya akan datangkan ampunan sebesar bumi asal tidak ada dosa syirik. Kan ngeri kalau dipahami begini, ya. Padahal dalil-dalil semisal ini hanya untuk memang betul, ya. Tapi kan segala sesuatunya teman-teman tahta masyiatillah, atas semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dikhawatirkan dia dalam kondisi maksiat belum taubat, ya. Maka ini dikhawatirkan dia masuk neraka. Tapi dalil-dalil seperti ini ala kulli hal antum tidak bisa sembarangan ke tempat-tempat yang memang ada potensi dia untuk menafsirkan yang semisal. Misal kemis kita di penjara, yang nggak bisa kita bawakan dalil-dalil kayak gini. Jadi pencuri akan bilang, metu singkene saya akan tetap nyuri. Kata ustadz di penjara bahwa jangan berbuat syirik, satu-satunya dosa yang tidak diampuni. Yang lain wa yakfiru maduna dzalika lima yasha. Dosa yang lain masih mungkin diampuni. Bahaya, ya. Nanti yang nyuri metu tetap nyuri, ya, yang zina tetap zina, yang mabuk tetap mabuk, nanti ini bahaya. Makanya Nabi larang la tubasyirum fayat, jangan sebarkan. Namun qadarullah di sini ternyata sampai juga di tangan kita, ya, karena memang di akhir hayatnya Mu'adz takut terhadap ayat Allah tentang bahaya menyembunyikan ilmu. Maka ini hadis termasuk yang terakhir yang beliau sampaikan kepada yang lain. Makanya yang meriwayatkan hanya Mu'adz bin Jabal. Kenapa? Karena yang lain tidak tahu, dan yang lain nggak dibonceng Nabi. Ini kan kondisinya lagi duaan di atas keledainya. Jadi yang tahu hanya Mu'adz, yang lain tidak tahu. Abu Bakar tidak tahu. Begitu mau wafat baru tersebar ini sampai hari kiamat. Di sini akan Allah jaga tentunya. Tapi ikhwani fillah azakumullah, pekan depan kita masuk ke faedah. Ya, kita nggak masuk ke bab dulu. Kita ambil faedah dari bab ini. Ya, berarti lumayan banyak nanti faedahnya, ya, tentang penciptaan manusia yang semisal. 8. Baik, ada pertanyaan dulu atau disudahi gimana?
Satu pertanyaan aja deh, waktunya. Ya, sesuai dengan ini baru pertanyaan sama-sama tahu tentang studi kasus apa yang terjadi yang sering kita laksanakan di lingkungan TKN TKM? TKN Abu Bakar. Ya. Bagaimana hukum menjamak sholat maghrib dan isya dan apa saja syarat dari terjadinya kita bisa menjamak sholat maghrib dan isya. Di sini misalnya ketika hujan besar kita menjamak sholat maghrib dan isya itu bagaimana hukumnya. Dan yang kedua, ini juga penting, tata cara sholat jamak qashar itu bolehkah ketika ingin kita melakukan perjalanan dari kota A ke kota B, kemudian kita menjamak qashar sholat zuhur dari asar misalnya di waktu zuhur berjamaah. Padahal kita saat sholat zuhur itu masih berada di kota A. Kemudian bisa dipahami saja. Itu bisa mengobrolkan. Waalaikumsalam. Baik, ikhwani fillah azakumullah barakallahu fikum. Ini berarti permasalahan fikih ya. Yang kita dituntut rohabatus sodar, ya, berlapang dada dalam masalah fikih ini, karena ini ranah yang memang diikhtilafkan oleh para ulama terkait dengan jamak di waktu hujan, ya, jamak di waktu hujan, baik biasanya maghrib ke isya, kalau duhur ke asar kan jauh waktunya. Tapi ikhwani fillah azakumullah, ini pernah ditanyakan juga ke antara Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah taala, ya, tentang menjamak. Intinya ikhwani fillah azakumullah, jika antum menjumpai masyaqqah, apa itu masyaqqah? Kesulitan untuk nanti melaksanakan sholat isya-nya, maka boleh. Kalau antum di sini maghriban habis kajian toh, ya, hujan, ya. Apakah bisa? Antum kan di sini ketika posisinya sudah di masjid, antum nggak menjumpai masyaqqah di dalamnya, nggak ada. Posisinya tuh, antum pulang ke daerah masing-masing, yang isanya pun masih mungkin di tempat antum tidak hujan. Maksud saya adalah jangan juga kita memudahkan, gak ada masyaqqah asal hujan. Posisinya antum posisinya lagi di sini, sudah di sini, ya. Jadi bukan perkara yang memang kalau nanti antum keluar antum akan kena banjir, antum kalau keluar akan kena ini dan itu, ada masyaqqah di dalamnya. Maka pendapat yang saya pilih dalam masalah ini, kalau kondisinya memang tidak ada masyaqqah di dalamnya, tingkat kesulitan di dalamnya untuk melaksanakan sholat isya, maka antum jangan menjamak. Jamak dulu ya, kan ada jamak, ada qashar. Kita bicara jamak dulu, menggabungkan dua waktu ke dalam satu waktu. Jangan mutasahil, jangan gampang-gampang dalam hal ini, jangan memudahkan, ya. Ya memang ada pendapat terus, pokoknya asal ada hujan. Masalahnya ikhwani fillah azakumullah, antum tidak menjumpai masyaqqah, ya, antum tidak menjumpai kesulitan di dalam pelaksanaan sholat isya. Antum bisa nunggu di sini, antum nggak kehujanan, antum bisa melaksanakan. Lama nggak lama juga jaraknya. Atau antum bisa pulang, yang barangkali di rumah bisa melaksanakannya. Jadi menurut hemat anak kalau di posisi ini, ya, terutama di sini ya, terutama di sini, ya, antum jangan mutasahil dalam hal ini. Boleh antum pulang, nggak usah jamak di sini. Sesekali waktu enggak masalah. Tapi kalau setiap hari nanti hujan, antum begitu terus, itu enggak bagus, ya. Bahkan antum bisa kok jamak, namanya jamak suri. Jamak suri itu enggak ada sebab sama sekali, tapi sangat jarang dilakukan. Antum dari safar jauh, capek banget. Kemungkinan kalau antum enggak gabung waktu isya ke maghrib, antum akan ketiduran, bangun nanti subuh. Ya, enggak ada hujan, enggak ada angin, antum jamak boleh sesekali. Misal antum dari mana ujungnya Indonesia, Papua misalnya, sampai sini maghrib, capek banget naik mobil misalkan. Kemungkinan antum tuh isya tuh akan, kalau nunggu kan, waduh kebayang, ya. Kalaupun antum tidur, saya pastikan amblas sampai subuh karena capek banget. Maka di kondisi ini antum, ya, kondisi, tapi sesekali saja, ya. Masuk dalam tadi khususnya di masjid ini, saya kira tidak ada masyaqqah. Lagian antum dari sini ke tempat itu juga nggak kehujanan. Itu mau alasan apa? Ya, kalaupun antum tidak jamak dari sini ke sana, antum posisinya tidak hujan. Nggak kena hujan kan? Dari sini ke ruangan-ruangan antum tidak kena hujan, sudah ada payonnya segala macam.
Jadi saya kira ini tidak ada indikasi untuk antum mutasahil dalam perkara ini. Jadi jawaban ana khususnya untuk di tempat ini antum jangan jamak kalau posisinya ini. Sesekali tidak masalah, tapi jangan dilazimkan. Perkara kedua tentang jamak qasar ketika kita masih di posisi. Contoh, saya mau ke Jakarta nih, ya. Ini terjadi kemarin kami, Ana, Ustadz Aziz dan kawan kami mau nganter Syekh. Kami berangkat pada duhur sekitar 12:30-an, ya, dengan harapan lebih cepat. Ya, akhirnya kami jamak, ya jamak. Ini aja udah dipermasalahkan. Jamak asarnya kita tarik di Masjid As-Sunnah, paham? Jadi di jamak apa namanya? Takdim, ya jamak takdim. Syekhnya ikut makmum dengan kami. Ba'da sholat beliau nanya dengan adab yang luar biasa, nggak menyalahkan kami, ya. Rasa kitanya apa yang membawa kalian melakukan demikian? Minta dalil beliau kita. Ya Rasulullah SAW pernah menjama di tempat di mana beliau belum pergi. Beliau jawab, kondisinya itu terjadi di Madinah atau di luar Madinah. Jadi gini, ya. Nabi pergi ke satu tempat. Nah di tempat itu ketika Nabi mau berangkat lagi, Nabi menjamak antara asar dengan duhur. Jamak asarnya ditarik ke duhur. Beliau tanya, ketika beliau di tempat ini dalam kondisi safar enggak? Safar posisi beliau, ya. Beliau kenapa ikut makmum dengan kita? Kata beliau, karena saya di kondisi orang yang sedang safar, sedangkan antum bertiga bukan orang safar dan belum berangkat ke tempat tujuan. Ketika memang sudah jalan, nanti di rest area, ini nasihat dari beliau, baru silakan boleh melaksanakan jamak dan qasornya. Jadi dalam hal ini, ya, pendapat yang kuat, dan ini pendapat yang tadinya berpendapat itu. Pokoknya selama saya ada niat safar, saya mau jamak, ya, meskipun nggak qasor waktu itu, ya nggak diringkas 4 duhur 4, asar juga 4, tapi di waktu duhur. Tapi kondisinya saya masih di Cirebon, maka ini beliau kritik, ini bukan sunnah Rasulullah SAW, karena beliau SAW ketika sudah perjalanan di tempat tujuan, maka ketika masih ada sholat yang ditabrak, maka boleh dijamak dan dikosor plus. Paham enggak sampai sini? Antum dapat tugas dari perusahaan ini, berangkat mau ke Jakarta, ya. Sampai Jakarta diperkirakan jam 5. Berangkat dari sini pada duhur. Nah, sholat di masjid ini, maka antum tetap sholat duhur, nanti berjalan di sana, jalan, atau antum mau jalan dulu, enggak apa-apa di sana. Kalau memang mau jamak dan qasor, jangan dijamak di sini, karena antum belum keluar dari tempat antum, ya. Adapun yang beliau katakan tadi, Nabi melakukan, posisinya Nabi di kondisi itu sedang safar. Antum ternyata di Jakarta yang seminggu nih, yang tugas tadi seminggu di sana, ya, sudah seminggu di sana. Berangkat dari Jakarta sama ba'da duhur, kemungkinan akan sampai Cirebon jam 5 misalkan. Boleh nggak antum jamak qasar di sana? Boleh. Kenapa? Posisinya antum di sana orang safar meskipun sudah 1 minggu. Paham ya perbedaannya? Kalau di sini antum posisinya belum safar, belum berangkat. Nah, ini juga penting, ikhwani fillah azakumullah. Dan masalah fikih dituntut rahabatus sadr fi masailil khilaf, ya. Yang terpenting dari itu, pendapat yang antum pegang, antum harus bisa bertanggungjawabkan. Seperti siapa tadi? Nanya kita, ya, man abaha dzalik, siapa yang membolehkan perkara ini? Ya, kita jawab hadis tadi. Lalu beliau jawab lagi, perkaranya Nabi di kondisi itu, beliau memang di kondisi orang yang sedang safar, ya. Ketika beliau mau balik, beliau menjamak lagi sholatnya. Baik, ikhwani fillah azakumullah, saya kira cukup, sudah lebih banyak waktu kita, ya. Insyaallah nanti pembahasan seperti ini di pembahasan fikih yang insyaallah bisa lebih detail daripada itu. Baik, sampai sini dulu, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.